Perkenalkan, nama saya Putri Rohani Evi Suburian. Nama saya Yohana Nainggolan, Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Fakultas Teachers College. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa jadi anak kebanggaan dalam keluarga? Tapi menjadi anak kebanggaan dalam keluarga justru membuat beban kalian terasa lebih berat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cerpen yang sangat menarik oleh A.A. Nafis pada cerpen Anak Kebanggaan. Cerita ini bukan sekadar kisah sederhana tentang seorang anak dan juga orang tua, tetapi juga sebuah refleksi kehidupan tentang nilai, harapan, dan juga realitas hidup manusia. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir ya video ini, karena kita akan sama-sama menganalisis unsur intrinsik yang meliputi tema, penokohan, sudut pandang, alur, dan juga amanat dalam cerpen ini. Kita akan menganalisis cerpen ini dengan cara yang sederhana tapi mendalam. Selamat menonton! Cerpen Anak Kebanggaan ini ditulis oleh A.A. Nafis, seorang sastrawan Indonesia dan budayawan terkemuka yang terkenal dengan karyanya dengan kritik sosial yang terjadi. Cerpen Anak Kebanggaan ini adalah salah satu cerpen yang dimuat dari kumpulan cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, pada bagian pertama, kita akan menganalisis unsur intrinsik yaitu tema. Menurut Tarigan, tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Nah, tema yang terdapat dalam cerpen Anak Kebanggaan ini adalah harapan orang tua kepada anaknya. Kita dapat melihat bukti kutipan teks yang mendukung tema tersebut, yaitu: namun dalam hati Ompi masih mengangankan suatu tambahan nama lagi di muka nama anaknya yang sekarang. Calon dari nama tambahan itu banyak sekali, dan salah satunya harus dicapai tanpa peduli kekayaan akan punah. Tapi itu tak dapat dicapai dengan kenduri saja. Masa dan keadaanlah yang menentukan. Ompi yakin masa itu pasti akan datang, dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti menjadi kenyataan. Dia yakin itu, bahwa indra budimannya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya yang sekarang. Atau salah satu title yang mentereng lainnya. Ketika Ompi mulai mengangankan nama tambahan itu, diambilnya kertas dan pulpen. Ditulisnya nama anaknya, Dr. Indra Budiman. Dan Ompi merasa bahagia sekali. Dari kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa orang tua Indra Budiman sangat berharap jika dia menjadi seorang dokter. Nah, analisis yang kedua adalah unsur intrinsik sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau cara pandang pengarang dalam menyampaikan cerita. Dalam cerpen Anak Kebanggaan ini, menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan dengan narasi cerita yang disampaikan oleh tokoh aku yang bukan merupakan tokoh utama dalam cerita. Kita masuk pada analisis unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penokohan. Penokohan dalam karya sastra adalah cara pengarang menampilkan karakter tokoh atau pelaku cerita, termasuk di dalamnya watak dan sifat-sifat yang dimiliki. Nah, dalam cerpen Anak Kebanggaan ini ada 3 penokohan, yaitu Ompi, Indra Budiman, dan aku. Yang pertama itu Ompi. Ompi dalam cerpen ini menjadi tokoh utama. Dia adalah seorang ayah yang selalu membanggakan anaknya dan dia punya harapan yang kuat terhadap anaknya. Ompi sebagai sosok ayah yang penuh kasih sayang, sombong, bermimpi terlalu tinggi, suka berbohong, percaya sepenuhnya kepada anaknya, ambisius yang menginginkan anaknya menjadi seorang dokter. Kita bisa melihat kutipan bahwasannya Ompi itu seorang penyayang itu dari aku bangga anakku, baik engkau jadi dokter, karena orang lebih banyak memerlukanmu. Dengan begitu kau disegani orang. Oh, perkara uang, mengapa 3.000? 5.000 akan kukirim. Anakku, mengapa tidak? Nah, kita juga dapat melihat bahwasannya Ompi itu orangnya yang sombong, yaitu melalui kutipan, aku merasa lebih berduka cita lagi, karena belum sanggup menghindarkan kemalangan ini. Coba kalau anakku Indra Budiman sudah jadi dokter, si mati ini akan pasti dapat tertolong. Katanya bila ada orang meninggal setelah lama menderita sakit. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwasannya Ompi adalah orang yang suka bermimpi terlalu tinggi, terlihat pada kutipan, pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti menjadi kenyataan. Dia yakin itu bahwa Indra Budimannya akan mendapatkan nama tambahan dokter di muka namanya sekarang. Bukti bahwasannya Ompi itu adalah orang percaya sepenuhnya kepada anaknya terlihat pada kutipan, tetapi semua orang tahu, bahkan tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Namun orang harus bagaimana mengatakannya kalau orang tua itu tak hendak percaya. Malah ia memaki dan menuduh semua manusia iri hati akan kemajuan yang dicapai anaknya.
kita juga dapat melihat bahwasannya Ompi itu adalah orang yang suka berbohong, terlihat pada kutipan, kepada Indra Budiman tak dikatakannya kemarahannya itu. Malah sebaliknya, dikatakannya banyak sudah orang yang punya gadis cantik datang berminang, tapi semua telah ditolak. Dan yang terakhir, bukti bahwasannya Ompi itu adalah orang yang ambisius terlihat pada kutipan, namun dalam hati Ompi masih mengangankan suatu tambahan nama lagi di muka nama anaknya yang sekarang. Ompi yakin masa itu pasti akan datang. Yang kedua adalah Indra Budiman. Indra Budiman dalam cerpen ini adalah seorang anak yang menjadi konflik utama dalam cerita ini. Dia sosok yang berbohong kepada ayahnya akan kuliahnya kedokteran di Jakarta. Tindakan yang diperbuatnya menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Terlihat pada kutipan, tak teringat olehnya bahwa bohongnya kepada ayahnya selama ini sudah diketahui oleh orang kampungnya. Kemudian penokohan pada tokoh aku dalam cerpen ini adalah seorang yang baik hati. Terlihat pada kutipan, semenjak itu berganti-ganti orang aku menyediakan diriku selalu didekati Ompi. Itulah sebabnya tak kusampaikan kepadanya bahwa hari perkawinanku sudah berlangsung, karena aku takut berita itu akan menambah dalam penderitaannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada analisis yang keempat, yaitu unsur intrinsik alur. Menurut Aminuddin menyatakan bahwa alur dalam cerpen atau karya sastra fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur yang digunakan pengarang dalam cerpen Anak Kebanggaan ini adalah alur maju. Kita masuk pada tahapan alur dalam cerita Anak Kebanggaan ini. Yang pertama, pengenalan. Pada tahap pengenalan ini, memperkenalkan tokoh utama yaitu Ompi dan latar belakang kehidupannya setelah ditinggal oleh istrinya. Ompi dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius dan terobsesi agar anak tunggalnya, Indra Budiman, menjadi dokter sebagai simbol kebanggaan dan status sosial. Dalam cerita, Ompi sering mengganti nama anaknya yang menunjukkan sifat obsesinya dan keinginannya untuk mengontrol nasib anaknya untuk mencapai kesuksesan yang akan ia banggakan. Dan pada akhirnya, Indra Budiman lah yang menjadi nama anak tunggal itu. Tahap yang kedua yaitu konflik. Konflik mulai muncul ketika Indra Budiman berangkat merantau ke Jakarta untuk kuliah kedokteran. Ompi mulai menerima desas-desus atau sindiran dari para tetangga-tetangganya mengenai anaknya. Ompi mendengar kabar-kabar angin bahwa anaknya tidaklah sebaik yang diceritakan di surat yang dikirimnya. Ompi malah memaki orang-orang yang menuduh anaknya dan menganggap bahwa mereka hanya iri dengan pencapaian anaknya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu klimaks. Setiap tahunnya, Ompi menerima surat dari anaknya tentang keadaannya di Jakarta, dan Ompi juga selalu mengirimkan uang kepada anaknya, berharap agar anaknya tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Namun, pada suatu hari, Ompi tidak lagi menerima surat dari anaknya, Indra Budiman itu. Ompi selalu menunggu kiriman surat dari anaknya, dan pada akhirnya ia mengetahui bahwa ia selama ini telah dibohongi oleh anaknya. Kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu anti klimaks. Setelah kebenaran terungkap, ketegangan mulai menurun. Ompi mengalami kemerosotan mental dan fisik yang parah akibat kehancuran harapan dan kebanggaannya. Ompi menjadi lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Ia tidak memperdulikan omongan tetangga lagi dan hanya berharap anaknya mengirim surat kepadanya. Dan yang terakhir, tahap penyelesaian. Cerita berakhir dengan Ompi yang menyerah dengan kenyataan. Ia akhirnya menerima surat dari anaknya, namun surat itu berisikan bahwa ternyata anaknya Indra Budiman telah meninggal di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan setelah membaca surat itu, Ompi akhirnya meninggal dunia. Analisis unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Dalam cerpen Anak Kebanggaan, kita banyak belajar bagaimana orang tua punya harapan yang besar kepada anaknya, rela melakukan apa saja, dan dari cerpen ini, amanat yang dapat kita ambil adalah jangan kita menjadi orang yang sombong, orang yang suka berbohong, tetapi jadilah orang yang baik dan suka menolong. Kita juga nggak boleh menjadi orang yang membuat orang tua kita itu khawatir. Jadilah orang yang bisa membuat bangga orang tua, dan jangan menggunakan sesuatu yang baik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Berbaktilah kepada orang tua, dan jangan menyanyiakan pengorbanan orang tua untuk hal yang tidak baik. Nah, menarik bukan analisis unsur intrinsik pada cerpen Anak Kebanggaan ini? Oleh karena itu, mari kita sama-sama membaca cerpen Anak Kebanggaan agar kita sama-sama memahami isi dari cerita Anak Kebanggaan ini. Demikianlah video analisis unsur intrinsik dari cerita pendek Anak Kebanggaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.